Ars Kerukunan. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya. Beragam suku, budaya dan agama, harmonis dan selaras berdampingan. Saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa. Taat beragama, rukun cerdas mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin. Bersama membangun bangsa, bertekad bulat satukan rasa. Hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia. Tingkatkan kualitas bangsa, bergandeng tangan menggapai rasa. Hidup damai dalam keberagaman, itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Indonesia. Damai di hati, dengar lantunan syukur menggema di pelosok negeri. Berserah diri menyembah yang kuasa dalam keragaman religi. Saling hormati, ikhlas hargai, hidup rukun selaras berdampingan. Tuhan, puji syukur bagimu atas anugerah-Mu, rahmat kasih ilahi. Tuhan, lindungi kami selalu untuk setia bersatu, praktikan diri kami demi Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para pejabat eselon 4, eselon 3 dan eselon 4 Kemenag Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, yang kami hormati para pejabat eselon 4 Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pada hari ini kita dapat bertemu, berhadir pada acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, sahabat serta keluarga beliau hingga akhir zaman.
Bapak Kakanwil Kalimantan Tengah yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kami sampaikan laporan kegiatan pada hari ini sebagai berikut. Kegiatan ini lama sudah kami rancang, namun dapat informasi terbaru setelah kami melakukan pertemuan di Jakarta, berdiskusi dengan teman-teman Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Beliau menceritakan kesuksesan teman-teman dari Kabupaten FKUB Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami tertarik untuk bisa bersinergi, belajar bersama, berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan kepada Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pengelolaan FKUB, khususnya di Kalimantan Tengah maupun di Jawa Timur. Kemudian kegiatan ini juga kami laksanakan kenapa di Sidoarjo. Teman-teman sudah lama ingin keluar dari Kalimantan Tengah. Sudah berapa kali kena pandemi, berapa kali PPKM dengan batasan-batasannya, akhirnya terhajatnya hari ini. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Kakanwil bahwa kegiatan pada hari ini berjumlah pesertanya 60 orang, Pak. Melebihi dari kapasitas target kami. Sekitar 60 orang, target kami 50. Ya, alhamdulillah semangatnya luar biasa. Kemudian 60 ini terdiri dari Kanwil dan FKUB baik Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di dalam pertemuan ini juga kami menobatkan narasumber kami, yaitu dari FKUB Provinsi Kalimantan Tengah dan FKUB Kabupaten Sidoarjo. Karena kami ingin ada sinergi atau semacam berbagi ilmu, menambah pengalaman hidup, apalagi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk FKUB baru dikukuhkan ya Pak ya. Nah, melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, melihat kondisi di Kalimantan Tengah, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu. Selanjutnya, kami sebagai panitia mohon maaf apabila dalam pelayanan selama kegiatan ini sampai malam nanti, karena kami pun kurang begitu ahli dalam membuat kegiatan secara seremonial. Apalagi di kampung orang di Jawa Timur, lebih ahli daripada kami di Kalimantan Tengah. Kemudian kami di akhir nanti kami mohonkan kepada Bapak Kakanwil untuk bisa membuka secara resmi kegiatan ini, dan dari kami cukupkan laporan. Salah hilap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan, salam kebahagiaan. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Bapak Kasubagti U. Di depan Pak, ini perwakilan dari Kemenak Sidoarjo, Kasubagti U-nya. Yang kami hormati Kepala Bidang atau Pembimas Lingkungan Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ibu dari Pembimas Buddha Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang hadir Kabupaten Kapuas ya, Kemenak Kapuas, kemudian Katingan,
dan selebihnya diwakilkan kepada Kasubag TU. Yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh jajaran pengurus FKUB Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, peserta kegiatan FGD ini sinergitas pesertanya dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sore ini kita bisa bertemu silaturahmi dalam momentum mengikuti acara FGD Dialog Tokoh Pemuda Lintas Agama dan Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Hotel Primer Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kami dari Provinsi Kalimantan Tengah ke sini ingin bersama-sama bersinergi terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan kerukunan umat beragama. Yang jelas ingin menambah wawasan kami dari Provinsi Kalimantan Tengah yang konon kabarnya tadi bahwa Kabupaten Sidoarjo luar biasa penanganan kerukunan umat beragama di Jawa Timur ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa merupakan suatu kebanggaan bagi kami pada sore ini bisa melaksanakan kegiatan dialog tokoh pemuda lintas agama dan kerukunan umat beragama yang dilaksanakan di penghujung akhir tahun 2021 ini, yang dibalut tema pendayagunaan potensi lokal dalam memelihara kerukunan umat beragama. Salah satunya dalam moderasi beragama itu adalah menghargai terhadap budaya-budaya lokal. Sebagai masyarakat yang majmuk, yang memeluk agama yang berbeda-beda, tentunya kita harus tetap meningkatkan akan pentingnya kerukunan umat beragama. Kita mengetahui bahwa 2 di antara 3 mantra Kementerian Agama menjaga kebersamaan umat. Kalau kita istilahkan ya di Kementerian Agama, di FKUB itu istilahnya itu bukan masyarakat, adalah umat. Untuk membina umat. Makanya kerukunan umat beragama. Jadi masyarakat itu diistilahkan kalau kita di agama ini adalah umat. Semuanya bermuara kepada pembinaan umat yang memberikan pengertian yang sesungguhnya dalam menjalin dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama adalah mengamalkan pemahaman beragama yang berimbang, yang sesuai dengan ajaran agama tanpa melebih-lebihkan atau tanpa mengurangi. Dengan istilah lain itu adalah ekstrim. Jadi sudut pandangan dalam beragama itu tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Artinya menjaga keseimbangan. Menggunakan pemahaman agama yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, dalam bahasa agama disebut rahmah, perdamaian atau salam, dan toleransi dengan tidak mengorbankan ajaran dasar agama masing-masing.
Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai pondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa yang menemui jalan buntu. Dan pada tatanan inilah kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama-sama oleh segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingnya pembangunan karakter dan budaya rukun. Melalui dialog perkembangan kali ini, melalui dialog kelembagaan kali ini merupakan dialog dalam bentuk formal yang dilakukan dan diupayakan oleh berbagai tokoh dan pemuka agama untuk membicarakan berbagai hal menyangkut kepentingan dan kerukunan umat beragama. Hadirin sekalian, secara individual dan kolektif, tokoh agama dikenal sebagai pengayum sekaligus pembina kehidupan masyarakat. Maka otoritas para tokoh agama ini bermuara dari 3 sumber. Pertama, otoritas dari masyarakat yang berasal dari pengakuan terhadap kapabilitasnya dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Yang kedua, otoritas dari struktur politik melalui proses pentahbisan tertentu. Dalam kerangka ini, tidak setiap orang meski memiliki pengetahuan yang memadai dapat menjadi secara sah sebagai tokoh agama. Yang ketiga, otoritas negara berdasarkan pengangkatan atau menunjukkan kepada posisi-posisi birokrasi keagamaan yang diciptakan negara. Tokoh agama yang peroleh otoritas dari negara ini boleh jadi tidak memiliki pengaruh besar, tetapi kedudukan mereka seringkali tidak bisa ditolak. Sebab dari pandangan tertentu dapat dianggap mencampuri urusan agama yang dalam pandangan ini adalah urusan pribadi bukan urusan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kiprah dan peran kaum muda sangat besar dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan. Setiap orang mesti percaya bahwa generasi muda akan mampu menciptakan perubahan masa depan. Terciptanya kerukunan antar umat beragama melalui dialog lintas agama tidak hanya dibebankan kepada para tokoh agama maupun pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab generasi muda yang harus mampu mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupannya sehari-hari bersama saudara-saudaranya yang berbeda agama. Peran dan kontribusi generasi muda mengenai pengembangan sikap toleransi bisa digalakkan melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya semangat persaudaraan antar sesama. Peran dan kontribusi generasi muda menjadi sangat penting dalam kerangka mendorong terciptanya semangat kebersamaan di tengah perbedaan yang berpotensi melahirkan konflik dan gerakan radikal. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sebuah forum dalam kerukunan umat beragama dan toleransi beragama bukan hal yang mudah. Perlu adanya pengetahuan, pembelajaran, pemahaman yang berkaca pada pengalaman para pionir kita. Semoga pertemuan ini bisa membawa berkah dan manfaat serta semakin meneguhkan semangat kita dalam merawat sebuah kerukunan dan toleransi dalam beragama dan bermasyarakat. Hadirin sekalian, terkait dengan kegiatan ini, kami dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas kesediaan pengurus FKUB Kabupaten Sidoarjo untuk meluangkan waktu untuk bersedia bersama-sama kami di Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama kami pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Tengah dan pengurus FKUB Kabupaten dan Kota dalam rangka untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan FKUB ini. Mudah-mudahan sinergitas yang dilaksanakan pada hari ini betul-betul menambah wawasan bagi kami
di Provinsi Kalimantan Tengah yang juga cukup majmuk penduduk masyarakat umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah itu. Ya, semua agama ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha serta Konghucu juga ada. Meskipun Konghucu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan pertemuan FGD yang dilakukan di tempat ini. Mudah-mudahan bisa kami dari Provinsi Kalimantan Tengah bisa menggali terkait dengan kemajuan yang dilakukan oleh FKUB di Kabupaten Sidoarjo ini sebagai bahan bagi kami untuk kami terapkan nantinya di daerah kami di Provinsi Kalimantan Tengah atau di kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian dengan mengharapkan ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FGD Dialog Tokoh Pemuda Lintas Agama dan Kerukunan Umat Beragama tahun 2021 secara resmi kami nyatakan dibuka. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat strategis ini bermanfaat bagi kita semua, baik kami yang dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapak, saudara-saudari pengurus dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini, sehingga harapan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat mudah-mudahan bernilai ibadah di sisinya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk menyerahkan? Baik. Dari dimulai, silahkan Bapak boleh diterima. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah juga Bapak untuk penyerahan cenderamata ini. Dan selanjutnya kenang-kenangan juga. Ini boleh diserahkan oleh Ketua FKUB Bapak Dr. Bulkani. Kami persilakan untuk boleh menyerahkan kepada Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Boleh berkenan Bapak diterima. Baik, boleh tepuk tangan Bapak yang meriah. Bapak Ibu, tahan. Dan juga ada penyerahan kenang-kenangan juga atau bingkisan dari Kabupaten Sidoarjo sepertinya yang akan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh diterima Bapak? Baik, ini bingkisan yang akan tentunya kenang dan juga menjadi suatu hal. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dan juga bingkisan yang akan diserahkan juga kepada Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah dari Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo. Baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, dan ini ada khusus Bapak, ini ada tanaman bajakah. Nah, ini boleh diserahkan juga oleh Kepala Kantor Wilayah. Ini adalah tanaman tradisional khas Kalimantan Tengah yang dimana bisa mengobati ataupun menghilangkan berbagai macam penyakit. Yang tentunya ini juga merupakan suatu tanaman yang menjadi suatu hal yang membanggakan dari Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Masih ada? Ya boleh dari. Baik, silakan diterima Bapak. Boleh dikonsumsi, nanti akan ada petunjuknya. Yang tentunya ini sangat baik sekali untuk kesehatan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sangat saya hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan FGD sore hari ini, marilah kita sejenak memohon doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar supaya tidak hanya kegiatan saja yang diberkahi oleh Allah, tidak hanya kegiatan saja yang bisa memberi manfaat
terhadap kita semua, juga terkait perjalanan panjenengan yang sangat jauh dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan Tengah ke Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan juga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan panjenengan sedaya semua. Saya memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan saya Islam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa khususan ila hajatina wa hajatikum kulla syai'in liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai dengan khusyuk dan yakin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma yassir lana ya Allah kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala'in aw anin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Rabb, jadikanlah pertemuan sore hari ini pertemuan yang membawa berkah dan manfaat, pertemuan yang membawa maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Jadikan pertemuan di sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat, sehingga kita ya Allah bisa mensosialisasikan sekaligus menyampaikan terhadap umat yang belum paham terkait FKUB di daerah kita masing-masing. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran beliau termasuk Pemdimas, yang kita hormati Bapak Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Haji Bulkani MPD, yang kita hormati Bapak Kiai Kirun FKUB Sidoarjo dan pengurus lainnya yang telah berhadir di tempat kita ini. Lalu yang saya hormati seluruh Bapak Sekretaris kita Bapak Muhammad Idham Khalid, kalau tokoh nasional Idham Khalid, tapi ini Muhammad Idham Khalid. Sekretaris FKUB Sidoarjo. Lalu juga di sini hadir Bapak Kiai Mukhtar Ruslan SPD. Beliau adalah Ketua FKUB Kabupaten Kapuas. Ini adalah salah satu yang mewakili dari FKUB yang ada di Kalimantan Tengah yang hadir pada saat hari ini. Bapak Kemenak seluruh Kalimantan Tengah yang saya hormati, mari acara ini kita lanjutkan, sebuah acara yang sangat bermanfaat bagi kita, karena forum diskusi ini adalah untuk menjalin silaturahmi yang pertama. Yang kedua, ingin berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah mungkin ada informasi-informasi yang bisa dikombin. Misalkan informasi baik bagaimana FKUB di sini bersama dengan stakeholder, bersama dengan tokoh agama lain, dan bersama dengan Kementerian Agama, sehingga kita bisa adopsi, bisa dimanfaatkan untuk di Kalimantan Tengah. Ini kira niat kita, sehingga diskusi ini diwarnai dari 3 komponen, yaitu Kementerian Agama, FKUB, dan FKUB Kota Sidoarjo.
Nah, baiklah. Walaupun bahasanya di sini adalah dialog pemuda lintas agama dan kerukunan umat beragama, kita semua anggaplah pemuda semua yang hadir di sini. Ya, kalau bahasa saya nggak ada orang tua, yang ada cuman yang muda adalah Rexona, yang tua adalah Remason. Bagaimana Kiai Ruslan? Jadi jangan ada yang nyebut tua, cuman generasinya berbeda, generasi Rexona dan generasi Remason. Berbeda di aroma saja. Iya, di aroma saja. Jadi enak ya didengar di telinga gitu. Jangan nyebut orang tua. Karena tua itu kan relatif, yang muda itu lebih berenergik. Jadi Bapak dan Ibu, tema yang kita gali adalah pendayagunaan potensi lokal dalam memelihara kerukunan umat beragama. Nah, itu dikatakan Pak Kanwil tadi bahwa budaya lokal, potensi lokal ini adalah satu hasanah yang kita kaji bersama, yang kita ingin dalami. Karena kita semua daerah punya hasanah lokal ya. Tapi Sidoarjo ini gemanya lain, sehingga kami tertarik untuk datang ke sini belajar. Intinya belajar dan silaturahmi. Nah, oleh karena itu ada dua sisi narasumber yang menyampaikan informasi itu, sehingga kita gali dan nanti kita bagi. Ada sisi tanya jawab. Siapa tahu dengan tanya jawab itu terbongkar rahasia mengapa Sidoarjo hebat di tengah Jawa Timur, dan nanti juga bisa kita ambil menjadi dicuri untuk kita manfaatkan juga di Kalimantan Tengah. Nah, Pak Ketua FKUB Kalimantan Tengah, Pak Bulkani, dan Pak Idham Khalik, inilah dua yang kita tampilkan. Saya tidak punya riwayat hidup ini. Biodata enggak? Langsung aja ya. Nanti penjenengan yang ngomong ya, langsung Pak Idham Khalik. Nah, silahkan. Yang untuk pertama, sisi pertama adalah sebagai tuan rumah yang punya pengalaman, yang punya kisah banyak, sehingga kita menyerap dengan baik. Kepada yang terhormat dari pengurus FKUB Sidoarjo Jawa Timur, Bapak Muhammad Idham Khalik, sebagai sekretaris FKUB, dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil, betul ya? Kemenak. Mohon maaf, yang saya hormati Ketua dan Pengurus FKUB Kalimantan Tengah, juga rekan-rekan pengurus FKUB Kabupaten di Provinsi 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Juga ini Pak Yai Arwani ini dari Kemenak. Beliau ini juga selalu mendampingi FKUB, Pak. Juga Pak Ketua FKUB Sidoarjo, Pak Yai Kirom, dan makasih. Oke. Rekan-rekan FKUB Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia, mohon izin memperkenalkan, saya Muhammad Idham Khalik, Sekretaris FKUB Kabupaten Sidoarjo. Pertama saya suka beliaunya ini Pak Haji Ridwan Saran, Sekretaris FKUB Kalteng. Makasih. Ya, Bapak Ibu, bertemu silaturahmi itu memungkinkan kita untuk saling belajar. Dan kami juga saling belajar itu mudah-mudahan bermanfaat gitu. Saya ingin sampaikan diskusi ini. Boleh berdiri sampean, boleh? Ya. Baik. Boleh berdiri. Ya, supaya enak. Saya ingin sampaikan makalah kami Sidoarjo ini dengan judul Strategi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Kolaboratif Governance di Daerah. Bapak Ibu, mohon maaf, ini pengalaman kami di Sidoarjo di dalam implementasi kebijakan pemilihan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo, dan saya ambil mulai tahun 2018 sampai 2020. Oke, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Khalik. Sebelumnya saya asli Sidoarjo, Pak.
bapak mbah saya Sidoarjo, tapi tidak tahu. Leluhur saya yang generasi ini saya tidak tahu. Apa namanya? Mungkin bisa jadi saya ini campuran Spanyol, ya campuran Mesir, ya campuran kan saya tidak tahu. Campuran Kalimantan dalam hal itu. Ya. Dan saya sekretaris FKUB Kabupaten Sidoarjo. Baik, lanjut. Di bagian ini saya ingin sampaikan beberapa bagian penting, karena ini pengalaman kami. Tentu saja tidak. Ini perlu kami jelaskan mungkin gambaran konteks sosiologisnya, karena tidak serta-merta apa yang kami paparkan ini bisa 100% diduplikasi ke daerah lain tanpa memahami konteksnya. Karena itu nanti akan latar belakang, kerangka teori dan beberapa strategi kolaboratif governance dan beberapa catatan akhir. Bisa dilanjut? Nah, saya mulai dari latar belakang ini. Bahwa kita punya beberapa persoalan. Kami di FKUB Sidoarjo itu tahun 2013 sampai kami dibentuk melalui SK Bupati itu tahun 2011. 2011. Saya waktu itu yang paling muda sendiri, yang lain itu sudah ini senior. Kami di FKUB Sidoarjo tahun 2013 dan 2013 ini sampai 2015, mohon maaf Pak, kami mengalami beberapa masalah. Fungsi pelayanan kantor yang sangat kurang. Pasti sudah. Pengurus FKUB itu rata-rata ya mohon maaf ya sudah ya senior lah. Ya senior. Ya, saya tidak menyebut tua gitu lah ya. Aduh, problemnya di sinilah. Kalau apa itu ada persoalan saya telepon misalnya untuk hadir orang sing alasan apa asam urat di kambuh gitu lah. Ngomong putu gitu. Itu sudah kantor relatif ada mungkin yang punya kantor ya. Tapi relatif fungsi kantornya enggak jalan. Kami di Sidoarjo waktu itu diberi satu ruangan di kantor Bages Bangpol. Ya. Ruangan tok, Pak. Ya. Los gitu, tidak ada apa-apa aja, Pak. Ya. Jadi ruangan los itu. Nah, hanya ada dua meja dan dua kursi gitu. Nah, selebihnya itu tempat parkir sepeda staf Bages Bangpol itu, Pak, yang sudah nggak dipakai-pakai itu, yang bocor-bocor olinya itu. Nah, sehingga fungsi pelayanan kantor pasti relatif rendah. Pernah kami ditawari Kemenak untuk menempati kantor tertentu gitu ya. Lah biaya operasional tidak punya. Kita podo aja, mending melok kesbang. Saking miskinnya. Mending melok kesbang, biaya air, listrik dibayari kesbang gitu. Nah, tidak punya staf, tidak ada staf kantor. Jadi kalau orang mau ke FKUB butuh pelayanan apapun, tak jamin pasti tidak ada fungsi pelayanannya. Mana ada FKUB sing sok-sokan hebat ya. Tidak ada fungsi pelayanan. Bahkan ada mungkin yang kantor FKUB itu di rumahnya Pak Ketua itu. Itu memelas sudah lah pokoknya. Nah, yang kedua, fungsi mediasi konflik sangat kurang. Padahal salah satu tugas FKUB itu pemeliharaan kerukunan adalah mediasi konflik, deteksi dini dan mediasi konflik. Lah gimana kita mau deteksi dini? Kita ada masalah di sana, kita diminta datang ke sana, gitu misalnya. Waduh, asam uratku kambuh, ya sudah. Sudah wis. Sehingga upaya-upaya untuk memediasi konflik itu relatif rendah kemampuan kita. Tapi sejujurnya kami di Sidoarjo mengalami masalah ini tahun 2013-2015. Lalu yang keempat, fungsi pelayanan rekomendasi penerima ibadah ini juga sangat kurang.
dan tidak jalan. Praktik tidak jalan. Kadang yang mendirikan rumah ibadah lobby-lobby ketua FKUB-nya, gimana supaya cepat itu diterbitkan. Kami pernah menerbitkan, ini terus terang ya, pernah menerbitkan rekomendasi rumah ibadah tertentu gitu kan, baru kita terbitkan. 2 harinya kantor kami digerutuk warga, Pak. Nah, ini masalah sudahlah. Pokoknya masalah tok lah gitu. Nah, jadi kami mohon maaf ya, ini kondisi yang kami alami. Kemudian yang B, FKUB Sidoarjo pada saat itu ya, kami ini dinilai sangat elitis karena hanya bergerak di tingkat tokoh agama, tidak pernah turun di tingkat masyarakat. Masyarakat itu tidak ngerti apa Pak FKUB itu, tidak ngerti Pak. Lah terus saya sebagai pengurus FKUB Sidoarjo mengaku-ngaku hebat itu, warga itu tidak ngerti apa itu FKUB itu. Lalu kami juga mengalami masalah yang C ini, tingkat partisipasi umat beragama dalam kerukunan sangat rendah. Sangat rendah. Nah, lanjut. Puncaknya, nah ini kami ceritakan ini. Puncaknya tahun 2015-2016 ini, kami ada peristiwa penting ini. Pengurus FKUB terseret di dalam arena vested interest. Ini perlu menjadi perhatian ini Pak. Yang B, hampir seluruh pengurus FKUB itu yang sudah sepuh mengalami kemunduran peran karena sakit, wafat, menyebabkan kekosongan kepengurusan. Tahun 2016 di Sidoarjo itu kondisinya gini Pak. Jadi tinggal saya sendirian. Ini gimana mau dibikin apa FKUB ini? Sedangkan partisipasi umat beragama itu tidak ada. Tidak ada. Hanya pendeta-pendeta misalnya. Tapi umatnya tidak tahu. Sesama Katolik misalnya. Pastornya ikut di FKUB. Lalu pastor itu 4 tahun, 5 tahun pindah. Lalu sudah putus sudah. Itu yang terjadi. Nah, lanjut Pak. Lalu saya waktu itu sendirian, mohon maaf ini. Ini ada yang senasib seperjuangan dengan saya di 2016 ini ada pendeta Rofi ini. Rofi. Lalu saya mencoba membaca kembali apa sih sebenarnya FKUB ini. Saya ada bagian penting yang saya kasih hijau-hijau ini. Tentang kerjasama, tanggung jawab bersama. Akhirnya saya coba menyusun konsep dasar sebagai bahan dasar saya mencari arah baru implementasi kebijakan kerukunan umat beragama di daerah. Konsep dasarnya saya temukan di sini. Bahwa membangun atau implementasi kebijakan kerukunan umat beragama itu tidak bisa dilepas dari konsep kerjasama dan tanggung jawab bersama umat beragama. Pada saat bisa kembali lagi, coba yang tadi Pak. Nah, pada saat terjadi vested interest ini hampir sudah bisa dipastikan FKUB itu, mohon maaf itu, mati sudah. Jamur. Sudah mati sudah. Kalau terjadi ini, tidak diurus oleh, artinya saya sempat di tahun ini, mohon maaf ini, FKUB Sidoarjo itu sejak 2011 mendapat hibah 250. Sempat kami itu karena faktor persoalan vested interest ini, sempat tidak mendapat anggaran. Ini ada Pak Rofi di saksinya ini. Sempat tidak mendapat anggaran. Matilah kita sudah. Nah, anggaran sudah dedel duel itu, pengurusnya pada uzur wafat sebagian gitu, tinggal saya sih. Pak Rofi ini pelaku lama. Nah, oke, lanjut lagi, Pak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dari
konsep dasar tadi itu kami merumuskan arah baru. Saya ambil kerangka teorinya tentang kolaboratif governance. Apa itu kolaboratif governance dan apa korelasinya dengan kebijakan pemilihan kerukunan umat beragama? Sebagai pengurus FKUB dan juga institusi FKUB, kita ini sudah harus meninggalkan sikap elitis tadi. Tetapi kita harus sebaliknya, kita harus membangun basis partisipasi umat beragama. Kalau tidak, kejadian seperti Sidoarjo tahun 2016 itu bakal dialami oleh FKUB dimanapun. Dan cerita-cerita mengenaskan itu berulang-ulang di setiap pertemuan FKUB tingkat provinsi Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kami menemukan di sini. Lanjut, Pak. Yang kedua adalah partisipasi. Kolaboratif itu artinya FKUB Sidoarjo, FKUB itu di dalam implementasi kebijakannya harus membuka ruang partisipasi umat beragama. Ini kuncinya. Tidak bisa tidak. Nah, persoalannya begini, bagaimana orang mau berpartisipasi? Itu pertanyaan kunci. Kalau misalkan, mohon maaf ini, kita mengajak tokoh-tokoh umat beragama itu, ayo kita berpartisipasi agar kita terbangun harmoni sosial, kerukunan. Itu normatif bergedel itu paling setelah forum selesai pulang sudah lupa. Nah, itu kan normatif saja itu penjelasan gitu. Kita membangun moderasi beragama agar terjadi kerukunan, tetapi basically syarat bagaimana itu dibangun itu tidak kita temukan. Nah, Bapak Ibu, ini rahasianya. Tapi rahasia sing umum sih ini. Nanti pelan-pelan tunjukkan rahasia sing paling rahasia. Rahasianya di sini Bapak Ibu. Partisipasi itu umat beragama itu mau berpartisipasi ya. Jika mereka memperoleh dua hal ini. Pertama adalah ruang publik yang setara. Maksudnya orang Kristen di daerah itu juga punya kesetaraan di dalam kesempatan akses ruang publik. Orang Kristen punya kesempatan yang sama berbicara, punya kesempatan yang sama eksistensi diri. Orang Hindu, orang Buddha pun demikian. Ini harus diciptakan oleh FKUB. Nah, yang kedua, penguatan modal sosial. Apa itu? Terjaminnya eksistensi kelompok. Orang Kristen eksistensinya terjamin di daerah itu. Orang Hindu terjamin di situ. Orang Buddha terjamin di situ. Kalau dua persyaratan ini terpenuhi, bisa diciptakan oleh FKUB, saya yakin sudah partisipasi itu datang sendiri sudah. Kalau tidak percaya nanti tak tunjukin FKUB Sidoarjo. Nah, lanjut Pak. Maka kami lalu menggabungkan ini tahun 2018. Tahun 2017 kami menemukan konsep ini, lalu menjadi arah kami di dalam implementasi kebijakan pemeliharaan kerukunan beragama di daerah. Kami menyebutnya kolaboratif governance dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah. Kebijakan ini merupakan penggabungan antara model kebijakan dalam perspektif kolaboratif governance dengan pengembangan partisipasi umat beragama sebagai basis dukungan di dalam implementasi kebijakan kerukunan umat beragama. Nah, lanjut Pak. Nah, ini model yang kami kembangkan. Yang di sini ada kondisi awal. Nah, nanti kami akan jelaskan langkah-langkahnya. Ada kondisi awal. Nah, kondisi awal ini yang mungkin di tiap daerah gambaran sosiologisnya tidak sama. Persoalan-persoalan yang terjadi tidak sama.
Tetapi kerangkanya ini harus diadopsi. Lalu pada proses ada desain institusional. Pelembagaan FKUB itu harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung ini. Kalau tidak, orang lari semua, Pak. Tidak akan berpartisipasi di FKUB. Lalu ada kepemimpinan fasilitatif. Jadi kepemimpinan di FKUB ini harus dirubah. Orang kok tidak model kayak, mohon maaf, kepemimpinannya itu harus fasilitatif. Nah, di tengahnya ini kami namanya proses kolaborasinya. Ada proses ini. Lalu hasilnya ini. Nah, kita lihat sekarang. Coba lanjut, Pak. Lanjut, ini definisi saja. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, mengelola kondisi awal yang berpengaruh. Bagaimana kondisi awal yang berpengaruh? Lalu nanti kita harus membangun proses kolaboratifnya, lalu outcome-nya, dan seterusnya. Bisa lanjut, Pak. Apa kondisi awal? Ini harus hati-hati. Salah memetakan kondisi awal fatal. Menemukan keseimbangan kondisi reinventing diator. Siapa sebenarnya aktor-aktor di daerah itu yang bisa kita ajak itu? Potensi dan seterusnya. Nah, begini, Pak. Memetakan kondisi awal itu sangat penting. Nah, mungkin ini saya cerita di Sidoarjo dulu, ya. Sidoarjo itu memiliki kondisi sosiologis masyarakatnya yang relatif terbuka. Dulu sampai sekarang sampai sebelum industrialisasi itu masyarakatnya makmur, Pak. Makmur. Lalu berbasis sektor perikanan di timur, kemudian di tengah jalan Dendels itu, ini sektor perdagangan, UMKM, pasar dan sebagainya. Lalu yang bagian barat 5 km ke barat itu pertanian dan semuanya makmur semua. Lalu ada industrialisasi, ini muncul perumahan-perumahan ini. Jadi dulu tuh Sidoarjo belum seheterogen sekarang. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang harus kita petakan. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar saya menjelaskan bagaimana kondisi sosiologi di Sidoarjo yang metodenya mungkin bisa diadopsi, ya. Metodenya mungkin bisa diadopsi. Kuncinya pemetaan kondisi awal ini tidak harus membaca kondisi sosiologis masyarakatnya. Ini saya contohkan kami. Apakah di Sidoarjo ini ada potensi sejarah kerukunan ataukah sejarah konflik? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tool yang kami pakai untuk menganalisa kondisi sosial. Dari 4 tool pertanyaan ini, Sidoarjo itu masyarakatnya mengalami perubahan masyarakat sebelum industrialisasi dan sesudahnya. Masyarakat sebelum industrialisasi ternyata kami temukan itu masyarakat sudah mengalami sejarah kerukunan ini. Sehingga enak kalau diajak membangun kerukunan. Lah, maksud saya menceritakan ini, kami itu sedang menelusuri sejarah itu, untuk mencari ini pemetaan kondisi awal itu. Maka di Kalimantan sampai juga harus menemukan ini sejarah kerukunan. Kalau sampean gagal menemukan sejarah kerukunan, lalu yang sampean temukan ini sejarah konflik, akan diruwet ini. Nah, di mana modal kerukunan itu? Nah, itu. Nah, di Sidoarjo itu ada berdiri gereja tertua, namanya gereja Katolik Santa Maria Annunziata, dekat sekali dengan Kelenteng. Yang mendirikan itu orang-orang Cina yang beragama Katolik, urunan saudaranya Pak Ming. Dulu itu Sidoarjo itu orang Katolik itu belum ada, ya rata-rata Cina. Makanya gereja di Sidoarjo itu disebut gereja Cina karena jemaahnya itu orang Cina. Nah, sekarang ini ada jemaah Katolik yang warnanya rada gelap-gelap Pak Tijan itu impor dari daerah lain. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, ini penting menemukan namanya sejarah kerukunan.
Nah, sejarah kerukunan ini ketemu dengan karakter latar kultural masyarakat yang khas tadi itu. Adaptif. Apa itu tadi itu? Integratif gitu. Ketemu. Maka bertahun-tahun Sidoarjo itu rukun. Gitu loh ceritanya, Pak. Lalu 90-an ke sini ini mulai masalah. Ada industrialisasi itu, ada perumahan-perumahan, ya. Lanjut, Pak. Nah, perumahan-perumahan ini menciptakan polarisasi antara orang Sidoarjo di kampung yang sudah rukun tadi itu dengan karakter baru, muncul masalah-masalah. Nah, tetapi di dalam perumahan-perumahan ini ada juga orang-orang pendatang baru yang memiliki visi kerukunan. Maka, nah ini saya lanjutkan. Rahasianya kami yang di Sidoarjo itu mengelola kondisi awal ini menjadi 3 hal ini. Mengelola tradisi silaturahmi tadi itu yang sudah ada hidup di Sidoarjo untuk menemukan aktor-aktor bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jangan sampai salah, Pak. Orang Sidoarjo yang asli, yang misalnya saya ada Yai Kirom ini, kelahiran sini, NU, orientasinya misalnya pahami moderat. Lalu ada orang pendatang di perumahan Kristen, moderat juga. Tapi ini tidak saling sambung, Pak. Yakin saya tidak saling sambung nih. Kenapa? Karena perumahan dan kampung itu terjadi polarisasi. Nah, lalu langkah kedua, Pak, ini rahasianya, kami mendirikan keluarga besar FKUB sebagai wadah umat beragama. Ini tahun 2017. Ini rahasianya. Jadi pengurus FKUB itu cuma 17. Tapi kami membentuk keluarga besar FKUB ini. Dan siapa? Ya tadi itu orang-orang yang kami temukan ini loh. Reinventing ini goleki wong sing gelem rukun itu loh, Pak. Ceritanya begitu. Lah orang-orang yang mau rukun inilah yang kami wadahi dinamanya keluarga besar FKUB itu. Nah, yang ketiga, lalu kami menciptakan pengalaman aksi-aksi sosial bersama. Jadi kami tidak langsung diskusi di forum, ngundang profesor, ngundang wong hebat-hebat itu, ngundang gubernur banget. Enggak, saya itu waktu itu gawe acara-acara sosial-sosial gitu, Pak. Ada bencana alam, ayo bareng-bareng gitu-gitu. Enggak. Nah, oke lanjut. Lalu tadi wis ketemu ya 3 tadi itu. Lalu tahapnya adalah kuncinya di FKUB itu. Kalau tadi kita sudah punya 3 modal tadi itu, sejauh mana FKUB ini? Pertama kepemimpinannya. Wong iku juaja, ketus, istilah orang sini, Pak ya, ketus-ketus ngelit gitu itu ya. Aduh sudah enggak bakal sampean ya sendirian nanti kayak saya di 2016 itu. Maka harus dirubah kepemimpinan FKUB itu menjadi kepemimpinan fasilitatif. Yang kedua adalah pelembagaan partisipasi. Nah, ini yang sangat penting. Apa pelembagaan partisipasi? Membangun atau mengkreasi kelembagaan di FKUB itu agar semua orang bisa terlibat aktif. Nah, nanti bagaimana caranya akan saya tunjukkan. Lanjut. Nih, apa itu kepemimpinan fasilitatif yang kami lakukan apa? Nah, ini mungkin bisa diduplikasi. Bapak Ibu, seperti cerita saya di 2016 tadi itu, kami itu punya sekretariat 1 ruangan gitu, kosong, tidak ada apa-apanya. Lalu gimana mau mengundang umat beragama? Enggak punya tempat itu. Lalu langkah pertama ini teknis banget, Pak, tapi sangat terkait. Pertama, kami menciptakan ruang kantor FKUB yang memenuhi standar pelayanan. Kenapa penting itu, Bapak-bapak? Jangan bayangkan FKUB itu hanya milik kita 17 orang ini.
Jangan. Tapi bayangkan kita ini, FKUB itu milik semua orang, lalu kita ini adalah petugas untuk melayani mereka. Maka saya bikin di FKUB itu ono ruang tamu, Pak. Ada ruang tamu, sofa. Ini datang nyaman, AC. Tak kasih foto-foto apa gitu. Jadi orang datang itu ke situ nyaman gitu. Lalu saya memenuhi staf kantor. Staf kantor sebelumnya tidak ada staf, Pak. Orang mau ngirim surat ke FKUB itu iki diuncal ning di surat iki, Pak. Sekarang ini mohon maaf ini, saya tidak pamer ini. FKUB Darjo itu punya 5 orang staf, Pak. Itu di belakang itu mbak-mbak itu staf kami di kantor. Nah, lalu memenuhi tata kelola administrasi. Ini penting sekali, Pak. Kami kapan dapat surat pengaduan konflik, lalu surat ikining di gitu-gitu, aduh. Lalu SOP pelayanan kantor kami bikin, Pak. Nanti masuk ke ruangan FKUB, kalau ada tamu, staf kami salah satu di antara staf ini harus menanyai mau ketemu siapa, ada keperluan apa, silakan duduk, lalu dibuatkan teh, kopi, ya gitu, Pak. Betul itu, Pak, kami buatkan kopi teh, silakan datang ke sana nanti. Setelah ada ini, ruang kantor, ada ini, kami tidak pernah membuat aturan wajib hadir ke kantor, tidak ada. Tapi setelah ada ini semua, alhamdulillah, pengurus-pengurus FKUB itu sering datang. Lalu ini, kami merumuskan pedoman pelaksanaan tugas pengurus. Ini kami bikin, Pak. Ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, wakil ketua tugasnya apa, ada standar ini. Dan lalu kami juga rumuskan itu sampai kami ada perjalanan dinas. Itu harus ada laporannya, kegiatan-kegiatan harus ada laporannya. Kayak gini ini ada perjalanan rahasia ini ya. Ada perjalanan dinas. Nah, ini kami bikin semua. Lalu berikutnya kami meningkatkan silaturahmi. Nah, jadi setelah kantor kami ada, nah ini langkah-langkahnya kan gitu, Pak. Kantor kita baikin dulu, pelayanan kita tingkatkan dulu, lalu kita, nah ini silaturahmi tadi itu kita lakukan. Nah, kenapa saya mengambil istilah silaturahmi? Istilah ini saya temukan tadi itu dalam tradisi sejarah kerukunan Sidoarjo. Gitu. Program kerja dan penyusunan pedoman ini penting. Ini sumber konflik ini, Pak. Kami punya ini. Lalu kami menyusun pedoman deteksi dini, menyusun strategi pelembagaan partisipasi. Lanjut. Apa pelembagaan partisipasi itu? Orang-orang yang tadi ada di keluarga besar FKUB tadi, Sidoarjo, dari itu lalu kami bentuk lalu kami wadai koperasi FKUB. Jadi Sidoarjo ini punya koperasi FKUB, Pak. Kemudian kami membentuk generasi muda. Anak-anak muda ini kalau tidak diwadai bisa rewel ini. Ini Mas Dodi bisa berdiri ini. Ah ini. Nah, ini ketua generasi muda. Pemuda lintas agama ya? Iya, namanya generasi muda FKUB. Masih muda, agak kecil. Tapi pinter bikin anak kecil, Pak. Nah, kemudian kami mendirikan namanya FKUB Media. FKUB Media ini kami punya website FKUB Sidoarjo bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Seluruh kegiatan kami beritakan di sini. Selain itu kami punya IG, punya Facebook, punya Twitter. Itu jadi nggak kalah, Pak. Kami tua-tua tapi operator kami adminnya nom-nom, Pak. Oh ya kalau Pak Bing ini jadul, nggak bisa apa-apa. Nah nanti bisa dibuka. Lalu kami punya channel YouTube. Nah seluruh kegiatan kami rekod lalu kami upload di channel ini FKUB Sidoarjo. Bisa dibuka, Pak. Nanti jangan lupa subscribe dan like. Ya. Nah termasuk ini kami ada tim FKUB Media. Jadi seluruh kegiatan kami rekam. Yang kedua, keempat ini ya, kami membentuk Satgas Kerukunan. Setiap kecamatan ini, jaringan informasi ini 1 orang kami.
Untuk apa? Kalau FKUB ini kan untuk tujuan tugas sosialisasi, Pak. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi kebijakan kerukunan itu lewat sini, Pak. Kami. Jadi kami tidak butuh biaya untuk melakukan sosialisasi. Nah kami itu setahun 250. Nah kalau bikin kegiatan kayak gini, amblas sudah kita ini. Ya tak akali aku bikin ini sudah selesai. Tidak butuh biaya banyak saya. Ini ngirit saya. Nah sekali Sidoarjo untuk niru, kami tidak sanggup niru panjenengan semua, Pak. Kami masih lemah. Lalu ini mediasi tugasnya ini deteksi dini dan mediasi konflik. Di FKUB itu kan ada tugas ini. Lah kami juga punya tim untuk apa? Ya tadi itu karena FKUB kan ya sepuh-sepuh kayak Pak Mi ini sudah asam urat, Pak Tijan itu ngurusi cucu kan gitu. Ini anak-anak muda dari Gema ini kami didik, kami pilih, kami jadikan satgas kerukunan. Satu kecamatan satu orang. Setiap hari mereka bikin laporan potensi konflik di daerahnya masing-masing. Sampai sekarang intelnya Polres, yaitu BIN itu kalau tanya situasi Sidoarjo malah tanyanya ke FKUB. Enggak. Jadi, nah lalu kami membentuk FKUB Peduli. Ini yang untuk kalau ada tugas pemberdayaan umat itu di FKUB kan ada tugas pemberdayaan umat itu. Lah bentuknya apa? Ya kami bentuk ini FKUB Peduli. Nah ini ada Pak Tijan. Nah nanti bisa dilihat di websitenya itu, juga di channel YouTube itu, Pak. Nah ini mungkin saya ingin tunjukkan beberapa foto-foto. Awalnya kami ini tadi itu, ini ada kegiatan namanya sedekah sosial. Ini pengalaman-pengalaman sosial yang kami lakukan. Kegiatan kami lebih banyak ini makan-makan bersama ini. Pak Ketua itu ngundang ke rumahnya, Pak Mi makan-makan awal-awalnya. 2017, 2018 itu kita lebih banyak gini-gini aja. Nggak ngomong program daki-daki, enggak. Lanjut, Pak. Lalu kami yang anak-anak muda itu ya kegiatannya ya begini-gini aja, enggak usah berat-berat. Ini teman-teman Gema ngumpul, ngobrol-ngobrol, kita syuting gitu aja. Ini Gema ini punya kegiatan namanya Parade Seni Kebangsaan ya, Mas. Terus ini anak-anak Papua, anak-anak Gema ini punya teman orang-orang Papua di Sidoarjo. Jadi kegiatan kita begini-gini awal-awalnya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, lama-kelamaan kami tingkatkan saling kunjung tadi itu. Ini foto saat Harla NU, semua orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik bikin ucapan. Ini foto. Kalau sedang ada Natal, ini di gereja El Gibor. Ya kami berkunjung ke sana. Jadi awal-awalnya saudara-saudara saja. Ini kita berkunjung ke wihara, ada Mas Niko itu. Ini ke pura yang di Margowening. Ya kita santai-santai aja kunjung. Lanjut, Pak. Lalu kami tingkatkan satu sama lain. Ini kegiatan orang Katolik. Mulai kami ajak orang Katolik, ayo orang Katolik bikin acara bakti sosial dong. Gitu loh, Pak. Mau. Ini orang-orang teman-teman dari pura bakti sosial. Karena tadi itu kepercayaan. Lalu kalau Idul Adha yang Muslim ini kurban, yang non Muslim ikut melu makan daging gitu. Ini yang di kelenteng Krian itu gitu. Jadi lebih banyak gini awal-awalnya. Oke, lanjut, Pak. Nah, baru lalu kami ini lembagakan FKUB Peduli tadi itu. Ini ada Pak Tijan ini. Ini ada dari PT Siantar Top ke Yayasan Panti Asuhan Islam. Ini Yayasan Panti Asuhan Kristen. Ini orang difabilitas. Jadi FKUB datang ke sini semua. Nah, ini yang saya sebut tadi itu mengelola donasi-donasi itu. Kami nggak bodoh, Pak, nggak pakai modal ini, Pak. Nah, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, lalu kami tingkatkan, kita bikin dialog-dialog gitu-gitu. Ya.
Di pelataran ini ada ini di kantor Kemenak ini di gereja Katolik, ini di gereja Kristen, ini ada halaman kantor FKUB ini. Ya model-model gini awalnya. Lanjut Pak, lanjut Bu. Gimana caranya kalau yang ini? Nah, lalu kami kembangkan Pak, membangun jaringan kolaborasi tadi itu dengan Kemenak ini dengan apa ini Kodim itu kita jalin. Lalu ini dengan Polres, ini dengan kampus Universitas NU itu semua kita jalin ini. Lanjut Pak. Nah, ini saya setelah itu tahun 2020, nah ini mulai berdatangan, ini PT Avian, ini perusahaan besar di Sidoarjo yang chat itu Pak. Nah, berpartisipasi. Ini perusahaan susu ngirim rutin ke kami untuk dibagikan ke masyarakat, ke gereja, ke masjid gitu, tabekian, panti asuhan. Nah, termasuk tugas-tugas deteksi dini tadi bisa kami lakukan. Ini foto kami mediasi konflik. Informasinya dari jaringan tadi itu, Satgas itu. Ini foto saat kami menggagalkan rencana debat Yahya Waloni dengan pendeta ya itu. Kemudian ini kata jadi semakin berat tapi bisa kami lakukan. Lanjut Pak. Nah ini mau saya tunjukkan. Di antara keseluruh yang berat-berat itu macam-macam itu, hal yang terpenting bagi kami jangan lupa piknik. Nah ini. FKUB ini diajak piknik ke Pulau Luzi. Ini keluarga besar FKUB yang tadi itu ya sebut tadi. Pengurusnya aja 17. Tapi semuanya aktif ini. Tapi semuanya kita ajak yo ikut kerukunan, menjaga kerukunan umat beragama. Yo ikut membangun kerukunan umat beragama bersama-sama. Berdonasi menjaga kerukunan, menjadi kader-kader kerukunan, tapi jangan lupa piknik. Itu penting bagi orang-orang FKUB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lalu kita lanjut kepada Bapak Dr. Haji Bulkani MPDI. Beliau ini adalah tugas hari-hari, tenaga edukatif juga, lalu Ketua Umum FKUB Kalimantan Tengah, Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Sekretaris Umum Majelis Ulama Kalimantan Tengah, dan yang lain-lain. Saya tidak menyampaikan banyak tugas beliau lagi di Majelis Perguruan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah juga. Beliau adalah sebagai pengurus utama. Itu tambahan. Dan dalam bulan-bulan ini tubuh beliau satu, tapi rohnya berkeliaran dengan berbagai organisasi tadi. Karena tugas daerah ya untuk menyampaikan misi dan visi organisasi kita, yaitu Dewan Masjid, Majelis Ulama, FKUB dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di minggu ini beliau bisa hadir. Saya minta banget mulai di Manado, saya minta tolong Ketua Umum harus ikut ke Surabaya dan Sidoarjo karena kita mau belajar bersama di sini. Alhamdulillah beliau bisa mengabulkan permintaan saya itu. Ya ini ya berkat karena saya katakan Sidoarjo FKB hebat. Nah, namun dari hebat ini kami belajar. Namun dari kawan-kawan Sidoarjo juga mungkin ingin mendengar kisah tentang FKUB Kalimantan Tengah. Kami 2018 pernah mendapat Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nah itu kira-kira salah satu yang bisa kami sampaikan. Mari kita dengari informasi dan tentang sekelumit FKUB Kalimantan Tengah dan bersama masyarakat dan bersama pemerintah daerah. Kepada Bapak Dr. Haji Bulkan MPD dipersilahkan. Izin sementara duduk dulu. Habis makan dan bukan saya karena tidak kuat berdiri seperti Pak Idham ya. Masih kuat berdiri ya. Bisa dibuktikan kok. Saya ini Pak Sekretaris. Saya peralihan antara Rexona ke Remason. Transisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu.
namo buddhaya, salam kebajikan, salam FKUB, rukun, rukun, rukun. Tabe selamat linggu nalatai, salam sahujud karendeng malempang, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Harus. Yang terakhir ini salam orang Dayak, Pak. Ya, itu berasal dari bahasa Dayak di Kalimantan Barat. Adil kak talino itu berarti adil kepada sesama. Adil kak talino, bacuramin kak saruga itu bercermin ke surga, ya mengikuti jalan kebenaran lah gitu. Kemudian apa tadi Pak Ridwan yang ketiga? Ini Pak Ridwan jangan-jangan dah hafal ini. Orang FKUB harus hafal. Basengat ka jubata. Basengat ka jubata itu bertakwa kepada Tuhan. Dalam bahasa Dayak, jubata itu dalam bahasa Dayak artinya Tuhan. Jadi itu kalau bapak-bapak pas ke Kalimantan harus menghafal itu Pak Idham. Ya. Nanti bisa WA saya kalimatnya. Kami optimis bisa diundang ke sana. Ya, nanti yang memfasilitasi Pak Kemenak, Pak. Itu. Karena kami juga bapak-bapak sekalian kalau acara di sini dilaksanakan atas nama FKUB juga enggak kuat, Pak. Jadi difasilitasi teman-teman Kemenak. Jadi sering-seringlah silaturahim ke Kemenak. Itu yang Saya kira itu yang tadi ketinggalan disampaikan oleh Pak Adham itu rahasianya kayaknya di situ. Ya. Ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami FKUB Kalteng itu kan memang baru dibentuk, bukan baru dibentuk ya. Baru di-SK-kan kembali karena sempat 1 tahun vakum. Saya sendiri sebenarnya orang baru di FKUB, beda dengan Pak Sekretaris FKUB ini udah lama. Periode kedua ini. Cuman saya aktif di Ormas Bapak Ibu sekalian. Jadi di beberapa Ormas Islam khususnya termasuk organisasi adat di Dewan Adat Dayak. Jadi juga mengamatilah perkembangan kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah. Baik, sebenarnya malam ini kan panggungnya sebenarnya panggung Pak Idham dan teman-teman. Jadi saya izin hanya menyampaikan garis-garis besar haluan FKUB saja. Karena saya yakin teman-teman semua khususnya kita dari Kalteng kan niatnya itu ingin belajar dari FKUB Sidoarjo. Nah itu. Nah cuman kan jadi tidak afdal kalau belajar ini kalau juga tidak memaparkan bagaimana kondisi kita di Kalimantan Tengah. Ya, kalau di kondisi terakhir memang banjir Pak, banjir di mana-mana itu ya. Hanya memang masalah banjir ini kan sudah masalah biasa sebenarnya bagi orang kita. Hanya karena ini zaman media, kan media kemudian mengeksplor itu sehingga menjadi komoditas. Bagi saya mungkin Pak Kiai Muhtar Ruslan juga dulu waktu zaman kita kecil, zaman Bapak kecil, kalau banjir itu malah jadi anugerah loh. Jadi berkah. Kenapa kita bisa manen ikan? Ikan tuh kalau di Kalimantan kalau banjir itu kan pada kemana-mana Pak. Termasuk kalau sekarang ya ikan dari tambak Pak naik semua. Ya, kalau dulu ikan alam lah begitu ya. Makanya kalau Bapak-bapak lihat rumah orang Kalimantan itu kan pakai rumah panggung ya Pak ya, rumah panggung. Itu kan salah satu bentuk kearifan lokal, bukan hanya untuk mengatasi mengatasi binatang buas, tapi juga untuk mengatasi banjir. Cuma sekarang itu karena kondisi misalnya pertama tentu curah hujan makin tinggi. Kemudian tutupan luasan lahan ini juga semakin berkurang karena adanya tumbuhnya sektor perkebunan dan pertambangan. Itu nanti jadi salah satu potensi kita di FKUB. Kemudian juga pemukiman itu kan tidak lagi di bukit. Karena orangnya makin banyak kan pemukimannya bergeser nih. Kalau dulu memang kita di bantaran sungai. Kultur orang Kalimantan itu kan hidup di pinggiran sungai. Ya, makanya kan dulu rumahnya banyak rumah yang lanting, rumah rakit tuh loh Pak. Nah,
Tidak tahu di Jawa Timur ada apa enggak ya itu rumah rakit. Tapi kalau di sana kita biasa. Jadi kalau rakit itu kan bisa menyesuaikan Pak dengan keadaan banjir. Kalau airnya naik, tinggal ditarik saja ke pinggir supaya tidak larut, tidak hanyut. Kalau kemarau ya diturunkan, digeser ke tengah sungai. Biasa itu sudah. Nah sekarang karena orang banyak bermukim ke wilayah rendah, karena tidak tersedianya lahan, otomatis kan kalau banjir ya tenggelam Pak. Apalagi rumah sekarang banyak rumah beton. Kalau kita buat rumah kayu sih sebenarnya bisa, cuman kan kayunya juga habis. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar pengantar. Bisa lanjut, saya hanya ingin memaparkan sedikit tentang keadaan Kalimantan Tengah yang mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi dan masukan dari teman-teman Sidoarjo. Kira-kira potensi apa yang nanti kita bisa gali. Tapi saya intinya sepakat bahwa model partisipatif, kemudian mungkin kolaboratif governance itu sesuatu yang menurut saya insya Allah bisa kami tiru dengan beberapa modifikasi sesuai dengan keadaan Kalteng. Kalteng itu luasnya Pak 1,5 kali Pulau Jawa. Bayangkan Bapak dari ujung, kalau saya baru saja 2 minggu ini keliling terus dari ujung barat sampai ke utara, selatan ke utara, itu perjalanan naik mobil Pak dari ibu kota provinsi Palangkaraya itu sampai ke misalnya tempat Pak Argiansah di Kabupaten Seruyan. Itu berapa jam Pak ya? 7 jam. Tapi kalau kita ke Murung Raya itu 10 jam naik kendaraan. Kalau tidak banjir Pak. Kalau banjir ini apa ya? Lebih lama Pak, harus naik klotok estafet, naik perahu kecil tuh Pak. Itu keadaan kita ya. Wilayah kita dialiri oleh 11 sungai besar Pak. Sungai besar ini kemudian membagi kita menjadi beberapa suku. Jadi sub etnis maksud saya. Ada yang disebut Dayak Bakumpai, ada yang disebut Dayak Maanyan, itu daerah Barito. Kemudian Dayak Katingan itu di Sungai Katingan, Otdanum di Katingan. Kemudian ada Dayak Kahayan, Dayak Ngaju ini di sepanjang Sungai Kahayan dan seterusnya. Banyak sekali sub etnis kita. Jadi kalau kita bicara orang Kalimantan asli, itu tidak hanya terdiri dari satu suku, satu sub etnis maksud saya, tapi paling tidak kalau menurut riset terakhir itu ada 13 sub etnis, tapi ada beberapa pembagian yang lain ya. Nanti kita lihat. Lanjut saja lanjut saja. Saya ingin paparkan tentang beberapa. Nah ini satu Pak, yang tadi oleh Pak Idham disebut sebagai potensi awal. Kami sebenarnya punya potensi awal seperti ini Pak, yang semacam local wisdom yang kita sebut filosofi Huma Betang. Huma Betang, Huma ini rumah, artinya Betang itu yang memanjang, kayak longhouse, kayak rumah gadang kalau orang Padang ya, orang Minangkabau rumah panjang. Nah, yang unik Pak di Huma Betang ini, satu rumah besar itu diisi misalnya sampai 12 kepala keluarga. Yang notabene 12 kepala keluarga itu terdiri dari berbagai agama. Sama-sama orang Dayak, tapi agamanya beda-beda. Itu unik memang. Itu dari zaman nenek moyang kita dulu begitu. Nama agama asli orang Dayak itu kan Keharingan. Sekarang berafiliasi ke Hindu. Tapi setelah masuknya misionaris, ada yang masuk ke Kristen, ada yang Katolik, ada juga yang masuk Islam, khususnya yang di pinggiran bantaran sungai, ini adalah Dayak Muslim. Nah, uniknya, Bapak-bapak bisa lihat, kalau Huma Betang itu, rumah Betang itu dia didirikan di sejajar dengan alur sungai. Ya, jadi misalkan sebutlah kalau sungai di daerah itu dari utara ke selatan, maka rumahnya juga dari utara ke selatan memanjang. Uniknya lagi Bapak-bapak sekalian, yang muslim itu akan selalu ditempatkan di posisi hulu. Ya. Yang non-muslim ditempatkan di posisi hilir. Itu kemudian yang menyebabkan kampung-kampung di daerah sungai, daerah aliran sungai di
Kalteng, khususnya Sungai Kahayan di Dayak Ngaju, itu kita bisa lihat kalau kampung itu bersambung, terbagi dari kelompok 2 agama atau 3 agama, Muslim, non-Muslim misalnya, maka kampung Muslim akan selalu berada terletak di bagian hulu. Apa filosofinya? Filosofinya adalah kalau yang Muslim itu ditaruh di bagian hilir, maka saudara-saudara kita yang non-Muslim misalnya, kalau mohon maaf memotong babi misalkan, itu kan darahnya mengalir ke hilir, dianggap mengotori sungai, sehingga teman-teman yang Muslim mau berwudu apa tuh sulit. Itu filosofinya, ya. Jadi filosofi Huma Betang ini luar biasa, dan itu ada hingga sekarang. Dalam keadaan keadaan agama kita di Kalteng khususnya, kami sudah sangat biasa dalam satu keluarga itu kita berbeda agama. Saya punya, kalau saudara-saudara saya di daerah Barito itu ada yang Marga Patianom yang merupakan tokoh-tokoh Kristen. Ya, kalau saya misalkan ada juga famili istri saya yang Kaharingan itu agama asli masyarakat setempat ya, yang berafiliasi ke Hindu gitu. Nah itu yang disebut tadi filosofi Huma Betang. Filosofi itu kemudian bisa menjadi modal kami di FKUB Kalimantan Tengah, khususnya juga masyarakat Kalimantan Tengah, untuk tetap menjaga kerukunan beragama. Nah ini tadi yang oleh Pak Idham tadi disebut sebagai modal awal, titik awal. Baik, saya ingin lanjut saja ke beberapa faktor yang mempengaruhi toleransi. Ini saya kutip dari hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama. Penelitian tahun 2019 akhir dipublish tahun 2020. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada kaitan nanti dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat kerukunan, potensi kerukunan di Kalteng. Pertama, itu ternyata Bapak-bapak sekalian, heterogenitas agama itu memiliki korelasi sebesar minus 0,33. Ini penelitiannya berdasarkan terhadap penelitian seluruh agama di Indonesia dengan sampel yang cukup banyak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semakin heterogen agama di suatu tempat, maka indeks toleransinya semakin turun. Ini menarik menurut saya. Jadi artinya apa? Tantangan kita di FKUB akan semakin besar kalau daerah itu daerah yang kita kelola itu agamanya lebih heterogen. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, faktor implementasi kearifan lokal itu sekitar korelasinya 0,228. Kalau dikuadratkan itu dalam bentuk persen sekitar 4%. Kalau yang di atas itu sekitar 9% pengaruhnya. Jadi ada implementasi kearifan lokal itu pengaruhnya cukup kecil. Kemudian pendidikan keluarga, menurut riset itu sekitar korelasinya 0,174. Berarti sekitar ya kalau dicari koefisien kontingensinya itu ya sekitar 1,8% lah gitu ya. Kemudian yang lebih kecil lagi peran stakeholders. Ternyata peran stakeholders termasuk peran Kementerian Agama, termasuk peran kita FKUB, itu hanya itu korelasinya 0,061. Kalau dikuadratkan sekitar 1% saja. Kemudian faktor ekonomi dan pendapatan keluarga 0,052, kecil. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita ingin mengelola kerukunan ini dengan baik, maka faktor yang kita bisa stimulasi paling besar itu adalah faktor heterogenitas itu yang harus kita jaga. Baru kemudian faktor implementasi kearifan lokal itu. Tadi saya sepakat betul pentingnya kita menggali sejarah kerukunan di suatu daerah, sehingga akan kita dapatkan kearifan lokal yang kita bisa munculkan sebagai faktor pendorong.
Baik, kira-kira 2 slide lagi lah ini Pak. Kalau di Kalteng kondisinya begini Pak. Faktor penghambat kerja kami itu pertama wilayah kerja yang sangat luas tadi saya katakan. Kalteng itu terdiri dari 14 kabupaten dan 1 kota. Tapi dari ujung ke ujung, dari ujung utara, utara dan barat untuk ke selatan itu bisa bayangkan kalau naik mobil 2 hari 2 malam. Ya. Boleh Bapak nanti kalau mau berkunjung ke situ Pak, tapi harus bisa berenang Pak. Kemarin video saya waktu menyeberang banjir itu saya kirim ke teman-teman di UMM Pak. Jadi sepertinya resikonya sangat tinggi nih. Kemudian teman-teman di UMM mengatakan, Pak, kami kalau harus nyeberang seperti itu mendingan balik sajalah ke Malang katanya, karena melihat risikonya. Kemudian heterogenitas suku dan agama. Agama di Kalteng itu memang 78% Muslim Pak, 78,4 ini data terakhir di Pilgub 2020, 78,4%. Tapi sisanya ini ada Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, kemudian ada sedikit komunitas Konghucu. Dari sisi suku itu juga bervariasi, tetapi yang dominan tentu adalah suku asli, suku Dayak. Dan bapak-bapak mungkin sekedar penyamaan persepsi bahwa Dayak itu jangan dikonotasikan selalu non-muslim. Dayak itu kalau di pesisir, kemudian kalau di pinggiran di bantaran sungai ini mayoritas muslim Pak. Ya, tapi kalau yang non-muslim biasanya agak ke darat itu, ke hulu misalnya, naik ke atas itu non-muslim. Tetapi nggak ada masalah kita, karena satu keturunan, satu asal. Kemudian ini juga penting menurut saya sebagai faktor penghambat kami, bahwa kita pernah luka di 2001 itu ya, pernah luka karena konflik SARA. Ya, itu faktor sejarah tadi kata Pak Idham. Kemudian ini juga menjadi faktor penghambat. PDRB per kapita kita masih di bawah nasional. Kalau Kalteng itu sekitar 52 juta, nasional 56 juta. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kaitan tadi dengan faktor pendapatan dan faktor ekonomi. Kemudian, nah ini yang tadi juga sama saya kira di seluruh Indonesia kita rasakan. Kepedulian Pemkab dan stakeholder yang beragam. Saya sebut beragam begini Pak, karena ada FKUB yang dibantu sampai 200 juta FKUB kabupaten. Kalau kami provinsi ya tahun ini alhamdulillah 1 miliar Pak. Kepedulian Pak Gubernur sangat tinggi terhadap FKUB provinsi. Cuma nasib yang kabupaten kota ini ya Pak Haji ya. Kalau di Kapuas saya kira banyak 200 juta sudah dengar. Betul Pak ya, betul Pak Haji. Makanya Pak Haji sampai ke sini bisa karena biaya sendiri ya. Oh Lamandau 300, hadir nggak sini Lamandau? Lamandau. Kalau Saruyan berapa Pak Argi? Oh ya, terdampak COVID juga rupanya. 150 lumayan. Kalau Katingan Pak 150 ya. Kalau kita lihat cukup sih mungkin kurang ya itu, tapi untuk bisa bertahan lumayan lah ya. Tapi tantangannya tadi di Kalteng itu nanti kita lihat. Oke, lanjut. Kita punya faktor pendukung sebenarnya Bapak-bapak sekalian. Ini Palsapahuma Betang masih. Dan yang penting juga tumbuhnya sektor swasta, kebun dan tambang, yang saat ini memang dianggap penyebab banjir. Walaupun tidak 100% benar itu. Karena namanya banjir, memang dari dulu saya katakan kita sudah merasakan. Banjir itu biasa. Rumah tenggelam itu biasa kita di Kalimantan itu. Tapi sekarang memang ini bisa menjadi faktor penghambat karena dianggap penyebab masalah. Tetapi di sisi lain potensi ini cukup besar sebenarnya kalau dimanfaatkan tadi untuk donasi. Ya, selama ini belum tergarap. Dana CSR-nya saya kira hanya tidak begitu terarah.
daripada dana CSR itu digunakan untuk pilkada ya. Kan biasalah secara politis kan sering dimanfaatkan itu untuk kepentingan pilkada gitu atau pemilu legislatif. Nah, ini potensi Bapak-bapak sekalian, kita bisa manfaatkan maksimal. Di Kalteng itu ada sekitar yang aktif sekarang 160-an ya, 160-an PBS, perkebunan besar swasta. Apalagi sekarang harga sawit lagi naik, harga batu bara lagi melambung. Ini kesempatan kita meminta donasi pas lagi banjir pula kan. Asal kita aktif saja. Hanya tantangannya tadi saya katakan, saya sepakat tadi dengan teman-teman FKUB Sidoarjo. Tantangannya adalah bagaimana agar pemerintah daerah, bagaimana agar pihak perkebunan swasta, pihak pertambangan itu merasa bahwa FKUB itu penting. Kan di situ, karena mereka merasa itu nggak penting, akhirnya nggak dibantu. Atau jangan-jangan kita nggak pernah bikin proposal ke mereka. Ya. Nah, itu faktor penghambat. IPM kita juga ekonomi kita tumbuh masih di atas rata-rata nasional. Kemudian IPM kita juga masih di atas rata-rata nasional. Kemudian indeks Gini kita menurun. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin, kesenjangan antara desa kota itu juga mengalami penurunan. Dan yang paling penting juga sekarang, Kalteng itu ditunjuk untuk satu program strategis nasional, mengelola food estate. Itu di Kabupaten Kapuas ya, Pak Haji, pusatnya dengan Pulang Pisau. Nah, ini saya kira faktor yang kita bisa dorong nanti agar FKUB itu bisa berperan. Walaupun itu Bapak-bapak sekalian, itu juga potensi sumber masalah. Karena apa? Karena ada kecenderungan misalnya ya misalnya orang lokal bisa jadi nanti menolak kedatangan orang luar. Padahal di sisi lain perlu tenaga terampil kita untuk mengelola food estate yang ratusan ribu hektar itu, menjadikan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional. Apalagi nanti kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan, insya Allah. Dulu Palangkaraya Pak, di mana-mana kita promosikan Palangkaraya calon ibu kota negara. Ternyata nasib menentukan lain. Belum saatnya kayaknya, akhirnya dipindahlah ke Kalimantan Timur. Mungkin karena Pak Jokowi termasuk punya firasat jangka panjang juga ya, bahwa Kalteng mungkin nanti banjir seperti ini. Bayangkan kalau ibu kotanya kan mau dipindah dari Jakarta salah satunya gara-gara banjir. Dipindah ke Kalteng jadi banjir juga gitu kan, enggak masuk akal. Nah, jadi itu kita food estate itu salah satu potensi saya kira. Nah, saya kira itu aja Pak. Karena waktu yang terbatas, terakhir mohon ditampilkan di bagian akhir itu ada foto. Karena tadi nampilkan foto ya teman-teman. Terakhir itu ada foto kalau enggak salah. Ada foto kantor. Nah, enggak ada. Ternyata di-delete oleh panitia kayaknya. Enggak ya. Coba, ada foto kantor tadi itu. Oh, hilang. Inilah. Ini kantor kita apa kantor siapa ini? Coba dibuka. Oh iya, ini benar, ini kantor kami Pak. Kantor FKUB Provinsi Kalteng Pak. Ya, ini hebat karena baru saja seminggu yang lalu kamu chat ulang loh Pak. Karena ingin paparan di Sidoarjo, kami chat ulang dulu baru kami foto. Dalamnya sedang kita tata, jadi sama tadi prinsipnya dengan Pak Idham dan teman-teman FKUB Sidoarjo. Kalau kita ingin memberikan pelayanan yang baik, maka kita harus menata diri sendiri lebih dulu. Saya pengennya itu kantor FKUB itu, saya katakan dengan Pak Sekretaris, seperti orang datang ke hotel. Itu berurusan nyaman, ruang rapatnya seperti ini gitu ya. Seperti ini maksudnya bentuknya kecil, lebih kecil lagi lah enggak apa-apa. Ya. Nanti supaya insya Allah kalau tahun depan bapak-bapak berkunjung ke FKUB Kalteng,
bisa merasakan suasana seperti di hotel ini gitu ya. Saya kira itu saja. Nasib kami mungkin kami serahkan ke Kemenak. Ya, saya lihat dari tadi Pak Kemenak sudah nyatat kok Pak, enggak apa-apa. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf kalau tidak begitu terstruktur karena waktu terbatas. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.